Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir surah pendek dalam juz amma, dan kita masuk pada surah At-Takatsur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah At-Takatsur ini dalam tartib mushaf masuk pada nomor urut ke-102 dengan 8 ayat dan memiliki 28 kalimat serta 122 huruf. Adapun apakah dia makkiyah ataupun madaniyah, terjadi silang pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan dia makkiyah, ditinjau dari asbab nuzul, dan juga ada yang mengatakan madaniyah juga karena ditinjau dari asbab nuzul yang lain. Nanti kita akan lihat dari segi mana dia makkiyah dan dari segi mana dia madaniyah. Kita baca dulu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, berlomba-lombanya kalian dalam memperbanyak dunia. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian pergi dan kalian dikuburkan di kuburan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua penafsiran para ulama ketika mentafsirkan kalimat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Penafsiran yang pertama, bahwa kalimat alhaakumut takatsur ini menceritakan beberapa kabilah yang ada di Quraisy, antara kabilah Bani Abdil Manaf dengan kabilah yang lainnya. Karena kita tahu bahwa kebiasaan bangsa Arab ini di zaman jahiliyah, mereka suka membangga-banggakan keturunan, ahsab dan ansab. Kalau ahsab itu reputasi kakek moyang mereka, tapi kalau nasab itu cerita turunan ke bawah, kalau ahsab itu ke atas. Makanya Nabi SAW mengatakan ada 4 perkara dari perkara-perkara jahiliyah kalian tidak bisa meninggalkannya. Salah satunya Nabi mengatakan al-fakhru fil ansab, al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab, berbangga dengan ahsab dan mencela nasab. Karena berbangga mereka, jadi mereka menghitung orang-orang sukses di antara mereka, bahwa kabilah kami, lihat orang kayanya 100 orang, gitu ya. Pendekarnya 100 orang, orang-orang suksesnya 100 orang, nah gitu ya. Nanti kabilah lain menghitung juga, oh kami lebih banyak. Ketika kemudian mereka menghitung-hitung yang hidup, maka mereka pun akan menghitung orang-orang yang sudah meninggal. Mereka datang ke kuburan, kemudian ditunjukkan nih kuburan ini mantan menteri, yang itu mantan presiden, yang itu mantan ini mantan itu.
Maka yang satunya juga sama nih, kuburan ini juga sama, sampai hitung kuburan bahkan orang-orang jahiliyah itu. Ya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika mereka menghitung orang hidup mereka dan sudah tidak ada lagi, maka mereka datang ke kuburan, kemudian mereka menghitung orang-orang yang sudah dikubur. Lihat orang-orang jahiliyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaikum. Fa idza qadaitum manasikakum, kalau kalian sudah selesai melaksanakan manasik haji kalian, maka ingatlah Allah sebagaimana kalian selalu menyebut-nyebut bapak moyang kalian. Karena mereka suka seperti itu, berbangga dengan ahsab dan juga nasab. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang lain, maksudnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ini, artinya jangan sampai kemudian menyibukkan kalian karena kalian ini sibuk dengan mencari harta, kekayaan, kedudukan, kepemimpinan, sampai kalian lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga kematian menjemput kalian. Itulah makna alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Artinya jangan sampai menyibukkan kalian at-takatsur itu. Berbangga-bangga dengan harta, berbangga-bangga dengan jabatan, pangkat dunia, hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian tidak sadar kalian dibawa ke kuburan, kemudian kalian dikubur di situ. Sementara harta tidak dibawa, jabatan tidak dibawa, kepemimpinan tidak dibawa, apalah maknanya orang yang masuk ke dalam kubur itu. Makanya kenapa kemudian para ulama mengatakan bahwa kemuliaan jasad itu kalau ruh ada padanya. Selama jasad itu ada ruh yang disebut dengan nafsun jiwa, maka orang itu masih dimuliakan. Apakah anda jadi menteri, jadi presiden, orang kaya, RT sekalipun, kalau ruhnya masih nempel di jasad, dimuliakan tuh. Coba ruhnya dicabut dari jasad, tinggal jasadnya saja begitu ya, dimuliakan enggak? Enggak akan dimuliakan. Karena semuanya sama, kalau sudah ruhnya keluar jadi jenazah kan gitu. Pakaiannya sama, warnanya putih, diantar oleh keranda sampai dikubur. Dikubur pun ditinggalkan manusia. Mau anda mantan apapun, kalau sudah dikubur ditinggalkan manusia. Lalu apa yang disombongkan? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Karena begini ikhwan, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ini hakikat dunia. Nabi SAW mengatakan hakikat dunia itu, i'lamu, ketahuilah, innamal hayatud dunya, kehidupan dunia itu satu, la'ibun, hanya permainan. Yang kedua, zinatun, hanya bangga-banggaan saja, perhiasan saja. Kemudian tafakhur bainakum, saling berbangga dan sombong di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, takatsurun fil amwal, hanya memperbanyak harta saja. Kemudian yang terakhir, wal audah, memperbanyak anak kemudian bangga dengan anak. Ini 5 perkara hakikat dunia. Makanya kemudian di ujung ayat Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya perhiasan yang menipu hakikatnya. Maka di sini Allah mengatakan alhaakumut takatsur, jangan menyibukkan kalian dari zikir kepada Allah karena kalian sibuk mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Makanya kenapa ketika Nabi SAW bicara tentang orang yang mereka meninggalkan salat, apa kata Rasul? Ulaika ma'al, mereka bersama orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi. Pertama, ma'a Fir'aun, akan dikumpulkan bersama Fir'aun.
kemudian Wahaman dikumpulkan dengan Haman, kemudian yang ketiga dikumpulkan dengan Qarun, dan yang keempat dikumpulkan dengan Ubay ibn Khalaf. Rasul menyebutkan 4 orang, orang yang tidak pernah atau meninggalkan salat, maka mereka dikumpulkan dengan 4 orang ini. Pertama Fir'aun, yang kedua Haman, yang ketiga Qarun, dan yang keempat Ubay bin Khalaf. Kenapa? Karena orang lalai dari salat itu biasanya, pertama Fir'aun maksudnya kekuasaan. Ketika orang sibuk mengejar kekuasaan, berpolitik, maka dia akan disibukkan dengan itu dan tidak akan memikirkan salat. Yang kedua Haman. Haman itu Perdana Menteri. Perdana Menterinya Fir'aun, Haman itu. Maka sibuk melayani penguasa dengan cara menjilat penguasa, ke sana kemari mempromosikan gitu ya, supaya diangkat lagi, kalau bisa 10 periode ya. Sibuk sana sini, akhirnya lupa salat. Kemudian Allah contohkan dengan Qarun, karena Qarun itu sibuk dengan harta. Orang kalau sibuk dengan harta, jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada, maka lupa dengan salat. Kemudian dicontohkan dengan Ubay bin Khalaf, karena Ubay bin Khalaf ini seorang peniaga, orang yang sibuk dengan berdagang, mencari harta dengan berdagang, maka akan melalaikan dari salat. Makanya Allah katakan di sini, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jangan menyibukkan kalian dari berlomba-lombanya kalian mencari harta, mengejar dunia, mengejar kekuasaan, nanti juga kalian akan masuk ke kuburan. Itu maksudnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika menjelaskan tentang hakikat harta, maka Nabi SAW mengatakan, maluka ma akalta fa afnaita, wa ma labista fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa abqaita. Hartamu, kata Rasul, yang kau makan pasti habis, yang kau pakai pasti usang, tetapi yang kau belanjakan itulah sesungguhnya hartamu yang sesungguhnya. Makanya Rasul mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, salah satunya shadaqatun jariyah. Sedekah yang mengalir itulah harta yang akan dibawa mati. Selebihnya harta itu hakikatnya at-tajmi wa tafriq. Apa tajmi wa tafriq itu? Tajmi itu hanya mengumpul-ngumpulkan saja, habis itu ditinggalkan. Itulah hakikat harta. Karena orang itu semakin tua, ketika dia dari muda memang sudah jadi pembisnis sukses, semakin tua bukan beristirahat. Coba lihat para pengusaha itu kan, makin tua itu bukan beristirahat, artinya bukan mencukupkan dengan yang ada, yang dia cari semasa di dunia, tapi justru makin tua makin sibuk dia, makin buat cabang sana, cabang sini, cabang sana, cabang sini. Sebagaimana dengan bertambahnya uban, bertambahnya pula kesibukan dunia. Itulah orang tua. Artinya harta ini tidak akan mengenyangkan, bahkan tidak akan memuaskan sama sekali. Kalau seandainya dia bercita-cita punya 1 lembah emas, sudah punya itu pasti pengen lagi lembah emas kedua, lembah emas ketiga, dan begitu seterusnya. Makanya kemudian ulama mengatakan hakikat harta itu tajmi, dikumpulkan sampai rumahnya banyak, kendaraannya banyak, asetnya di mana-mana. Tidak terasa kemudian kena stroke atau kecelakaan di jalan, tiba-tiba mati. Lalu apa yang ditinggalkan coba? Dari pagi sampai sore dia bekerja, dari muda sampai tua dia bekerja, sudah banyak hartanya mati. Itulah makanya hakikat harta itu dikumpulkan kemudian ditinggalkan menjadi rebutan ahli warisnya. Makanya Allah mengingatkan dengan kalimat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ada seorang penyair mengatakan, ara ahlal qusuri idza umitu banau fawqal maqabiri bis-suhuri abau illa mubahatan wa fakhran alal fuqara'i hatta fil kuburi. Aku melihat mereka orang-orang kaya itu apabila mereka mati, maka mereka akan membangun di atas kuburan mereka layaknya istana,
Mereka enggan kecuali hanya sekedar membangga-banggakan dirinya terhadap orang-orang fakir, sampai pun ketika mereka masuk ke dalam kuburan. Artinya bahwa sekaya apapun orang itu pasti mati. Fir'aun di mana sekarang? Di kuburan. Namrud di mana? Di kuburan. Kaum Ad yang kuat-kuat itu sekarang di kuburan. Kaum Samud, kaum Nuh, semua di kuburan. Dan ketika Nabi SAW mengistilahkan hatta zurtumul maqabir, ketika kita ke kuburan, apa bahasanya? Ziarah kubur kan? Ziarah kubur. Kalimat ziarah itu bukan menetap, namanya ziarah. Antum datang ke rumah saya, ana ziarah ke rumah Abu Humairah. Apakah kemudian ketika antum masuk rumah saya, antum tidak mau pergi sampai mati di situ? Enggak kan? Paling sebentar saja ziarah itu. Namanya ziarah kan mampir, ngobrol, terus pulang. Artinya bahwa kuburan itu juga tempat ziarah. Karena ada alam lain selain kuburan. Namanya akhirat nanti, padang mahsyar, ada surga dan neraka. Di kuburan pun mampir. Bukan selamanya orang di kuburan itu. Sebagaimana orang di dunia juga mampir, di kuburan juga mampir. Nanti hakikat kehidupan itu imma fil jannah wa imma finnar. Boleh jadi orang itu masuk ke neraka, naudzubillah, atau boleh jadi dia masuk ke dalam surga. Jadi kalau kuburan saja, ziarah saja, apalagi kehidupan dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Umar dan mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil, kan gitu ya. Wahai Ibnu Umar, jadikan di dunia itu seperti orang asing atau seperti seorang musafir yang hanya singgah sebentar kemudian melanjutkan perjalanan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla ini kalimat jazr, jangan begitu. Artinya janganlah kalian mengejar dunia itu sampai melalaikan Allah. Janganlah kalian mengejar jabatan itu sampai melalaikan mengingat Allah. Janganlah kalian sibuk dengan urusan dunia ini akhirnya Allah ditinggalkan. Kalla, jangan seperti itu. Saufa ta'lamun, kalian nanti akan tahu. Kemudian Allah ulang lagi, summa kalla, kemudian jangan begitu. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Kalimat dua kali, saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Apakah dua kalimat yang terulang itu litakkid, hanya untuk menguatkan, ataukah litaksis, artinya bahwa saufa ta'lamun yang pertama berbeda dengan saufa ta'lamun yang kedua? Para ulama berselisih pendapat. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa kalla saufa ta'lamun dengan summa kalla saufa ta'lamun ini bukan takkid, ini bukan penguat, tetapi ini jumlah baru. Karena bagaimanapun dalam bahasa Arab at-ta'sis muqaddam ala ta'kid, kata ulama. Kalau ada dua kalimat yang terulang, maka jumlah baru itu lebih diutamakan dibandingkan penguat. Satu. Yang kedua, ada kalimat summa, kemudian. Kalimat kemudian ini menunjukkan ada waktu, ada jeda di situ. Berarti saufa ta'lamun pertama berbeda dengan saufa ta'lamun kedua. Kemudian yang ketiga, karena ada perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika memberikan catatan kepada kalla saufa ta'lamun, artinya kalla, sekali-kali jangan seperti itu. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui kapan? Inda sakaratil maut, ketika anda mengalami sakaratul maut. Karena orang yang sedang sakaratul maut, dia melihat apa yang kita tidak bisa melihat. Orang yang sedang sakaratul maut itu melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Karena dia melihat malakul maut, melihat catatan amalnya. Fakashafna anhu ghita'ak, dan Allah singkapkan penutup kegaiban. Artinya ketika kita masih hidup kita tidak bisa melihat. Tapi orang yang sedang sakaratul maut, dia melihat malakul maut dan melihat catatannya walaupun sesaat. Ini makna yang pertama. Kemudian summa kalla saufa ta'lamun, kata Ali bin Abi Thalib, maksudnya saufa ta'lamun kedua ini. Dan
jangan seperti itu, karena engkau akan mengetahui kelak kalau sudah masuk di dalam kubur. Jadi saufa ta'lamun yang kedua ketika sakaratul maut, dan kalla saufa ta'lamun yang kedua ketika orang sudah masuk ke dalam kubur. Begini gambarannya, ikhwan. Ketika orang sedang sakaratul maut, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus, ada yang mengatakan 4 malaikat. Satu malakul maut, memang tugasnya hanya mencabut nyawa saja. Namanya disebut malakul maut. Kemudian yang 3 itu disebut rusulul maut. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, tawaffathum rusuluna. Tawaffathum rusuluna menggunakan jama'. Maka mereka diwafatkan oleh rusuluna, utusan-utusan kami. Lah tugas 3 malaikat ini, pertama mengambil kain kafan dari sorga. Yang kedua membawa hanut minyak wangi dari sorga. Dan yang ketiga menghabar gembirakan kalau dia ruhnya orang beriman. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqamah dengan kata-kata itu, maka malaikat akan turun dan membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih karena sorga sudah menantimu. Jadi ada malaikat yang membisikkan kabar gembira, dan ada malaikat yang menyiapkan kain kafan dari sorga, dan ada malaikat yang membawa hanut minyak wangi dari sorga. Jadi ketika malakul maut mencabut roh itu, kemudian diletakkan di kain kafan, kemudian dibungkus, dan tugas malaikat maut sampai di sini. Kemudian rusulul maut baru yang mengangkat ke langit. Kemudian dibukakan langit pertama, kedua sampai ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, letakkan kembali ruhnya ke dalam jasadnya, tapi catatan yang mengikuti di bawahnya, angkat sampai ke tempat yang disebut dengan illiyin, tempat yang paling tinggi di sorga. Lah ulama mengatakan, ketika memberikan catatan hatta idza balagatit taraq wa qila man ra, apabila ruh itu sudah sampai di sini, ruh itu kan keluar dari mulut. Sebagaimana Allah meniupkan ruh lewat mulut, maka dikeluarkan dari mulut. Dan Rasul mengatakan, idza qubidatir ruh tabi'ahul basar. Kalau ruh dicabut dari mulutnya, maka pandangan mengikutinya. Maka setiap orang mati itu pasti melotot. Maka disunahkan ditutup supaya jangan nakuti orang. Ya. Lah di situ ketika Allah mengatakan hatta idza balagatit taraq, ketika ruh sampai di tenggorokan, wakila man rah, siapa yang bisa meruqyah dia? Maksudnya mengembalikan, mengobati dia, mengembalikan ruhnya, enggak ada yang bisa. Lah ketika itu Allah mengatakan faqashafna anhul ghita'a, Allah singkap alam kegaiban bagi dia. Dia bisa melihat malakul maut. Kita tidak bisa melihat malakul maut, tapi orang yang sedang sakarat dia tahu malakul maut, nampak bagi dia. Dan juga catatan amalnya, ya. Kalau catatan amalnya selama di dunia itu baik, ya kan, maka di situ terkadang ditampakkan husnul khotimah, terkadang dia meninggalnya senyum, terkadang berkeringat di dahinya, terkadang membaca Al-Quran, terkadang membaca la ilaha illallah, ditampakkan di situ. Ya. Tetapi kalau ini ruhnya bukan orang yang beriman, ruhnya orang kafir, tentu tugas malaikat-malaikat lain akan berbeda, karena kain kafan diambil dari neraka dengan bau busuk yang luar biasa, yang membisikkan pun membentak-bentak dan mengatakan ya ayyatuhan nafsul khabithah, katanya, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin mir rabbik, keluar karena Allah sudah menanti dengan kemurkaannya. Kan takut ruh ini mau keluar, maka ruh dipaksa keluar sampai Rasul mengatakan seperti safud. Safud itu macam cerulit gitu ya, macam senjata bengkok, kemudian dimasukkan ke dalam kambing wol yang belum dicukur itu kan gimbal-gimbal itu rambutnya, dimasukkan ke dalam bulu kambing wol, kemudian disiram kambing itu, maka akan nempel bulu-bulunya. Kemudian dipaksa pisau itu sehingga merontokkan bulu-bulunya. Begitulah Allah gambarkan lewat lisan Rasul bagaimana kematian orang kafir. Lah saat itulah maka orang itu akan menyesal. Di situ akan terjadi penyesalan saat sakaratul maut. Makanya Allah mengatakan kalla saufa ta'lamun, sekali-kali jangan begitu.
Saufa ta'lamun, engkau akan mengetahui, hari itu pasti datang sakarat maut itu. Karena orang kalau sudah teralihkan dengan dunia, dia akan merasa bahwa hidupnya dikekalkan. Makanya Allah mengatakan jama'a mala wa adada yahsabu anna malahu akhlada, kan gitu ya. Orang kalau sudah mengumpulkan harta, dia akan lupa kalau dia akan mati biasanya. Akan lupa kalau dia akan mati. Apalagi cenderung kemudian dia dengan hartanya bermaksiat kepada Allah, makin lupa kehidupan akhirat itu. Makanya jangan, Allah mengingatkan di sini, jangan seperti itu, jangan dilalaikan kalian. Jangan seperti itu. Ataupun di sini Allah mengatakan tsumma kalla saufa ta'lamun. Ini taksis kalimat kedua, berbeda dengan kalimat yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian jangan seperti itu. Kelak kalian akan mengetahui ketika kalian masuk di dalam kuburan. Karena orang yang dikubur itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalaulah engkau hidupkan aku kembali ke dunia, aku akan sedekahkan semua aku dan aku akan bergabung dengan orang-orang saleh. Tapi Allah katakan apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu omong kosong kamu saja, kata Allah. Enggak mungkin orang mati dihidupkan. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa kelak kau akan mengetahui kalau sudah masuk kuburan, baru nyesal kalian. Lah dulu kekayaan kamu yang mungkin bisa dinafkahkan, diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan, kenapa kamu tidak lakukan? Ketika sudah mati di kuburan dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Kenapa baru teringat bahwa ingin sedekah gitu ya? Nah, jangan sampai mengejar dunia terlalaikan dari dua peristiwa saat sakaratul maut dan ketika orang sudah masuk ke dalam kuburan. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali jangan begitu. Kalian akan mengetahui dengan pengetahuan yang sangat yakin. Di sini ada 3 kalimat ta'lamun kan? Ada 3 kalimat ta'lamun di sini ya. Kalla saufa ta'lamun satu, disebut ta'lamun. Kemudian summa kalla saufa ta'lamun, disebut lagi ta'lamun di sini. Kemudian kalla law ta'lamun, ta'lamun lagi. Ada 3 fi'il mudhari' semua membahasakan dengan ta'lamun. Sebagian ulama mengatakan dari sinilah para ulama beristimbat bahwa ilmu itu ada 3. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Ya. Pertama ilmu yakin. Dia yakin karena ada ilmu dengan melihat dalil Quran, sunnah, yakin bahwa akhirat itu ada, alam kubur itu ada. Ya. Kemudian ainul yakin. Ainul yakin itu yakin, meningkat keyakinannya karena melihat. Kapan? Ketika engkau melihat malaikat maut saat mencabut nyawa. Ketika engkau sudah masuk ke dalam kuburan, engkau melihat kondisi kuburan. Jadi ainul yakin. Hakul yakin ini, kalau sudah merasakan apa yang dirasakan dari azab kubur atau nikmat kubur. Makanya kalau saya analogikan sederhana seperti ini, kita yakin Ka'bah itu ada di Mekah. Anggaplah sekarang ini tidak ada handphone. Kita masih ke zaman batu dulu. Orang-orang yang haji dan umrah pasti bercerita tentang Ka'bah di Mekah. Dan kita yakin ada Ka'bah di Mekah. Itu disebut ilmu yakin karena banyaknya orang cerita Ka'bah. Kemudian setelah itu eranya beda. Tahu-tahu muncul handphone. Ada YouTube, shooting Ka'bah. Lagi sholat, berpindah dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Oh iya, nampak nih Ka'bahnya ada di handphone. Kan itu ya. Kemudian Allah takdirkan antum punya uang, antum haji, antum umroh, antum tawaf di Ka'bah, antum tempelkan di tangan di Ka'bah. Betul memang Ka'bah itu ada. Hakul yakin. Satu paham ya? Itulah maratib tentang ilmu. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau ilmu yakin karena pengetahuan, kalau ainul yakin karena melihat, kalau hakul yakin karena bisa dipegang. Antum sudah merasakannya. Lah,
Masalahnya ketika kita cerita tentang kehidupan akhirat, di dunia itu hanya ilmu yakin saja kan? Hanya ilmu yakin saja. Kita tahu adanya jahanam, adanya sorga, adanya neraka itu berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Kita yakin orang yang beriman pasti ada neraka itu, pasti ada sorga itu. Tetapi kan belum ada ainul yakin. Kapan itu? Nanti ada. Makanya Allah mengatakan la tarawunal jahim, engkau akan melihat jahanam nanti. Dan itu berpindah dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Kalau orang masuk ke dalamnya kemudian disiksa, baru engkau betul-betul hakul yakin, merasakan azab. Kalau takdirkan naudzubillah masuk neraka. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah mengatakan kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali jangan seperti itu. Maksudnya jangan sampailah mengejar dunia itu meninggalkan akhirat, meninggalkan mengingat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Seandainya kalian tahu dengan ilmu keyakinan kalian bahwa Allah akan membangkitkan kalian setelah kematian, itu maksudnya. Yakin di sini artinya bahwa Allah akan membangkitkan kalian setelah kematian. Maka jawabannya, lau itu kan ada jawabannya. Apa jawabannya? Di sini jawabannya makhdhuf, disembunyikan. Jadi para ulama mengatakan jawaban lau di sini, seandainya kamu mengetahui dengan pengetahuan engkau yang yakin bahwa engkau akan dibangkitkan, lama alhaqumut takatsur. Tentu kalian tidak mungkin menyibukkan dengan takatsur. Nah, itu jawabannya. Karena nanti la tarawunal jahim ini bukan sambungan daripada kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Itu kalimat baru tuh. Makanya salah kalau orang membaca ketika jadi imam, dia harus berhenti di sini. Jangan disambung. Karena ada orang membaca itu seperti ini, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqini la tarawunal jahim. Ini salah baca. Karena ini kalimat baru di sini. Berarti kalau antum baca Quran, ketika antum mengatakan kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, titik sampai di sini. Sudah enggak ada lagi jumlah. Kemudian Allah mengatakan la tarawunal jahim. Nah, ini kalimat baru. Ya, kalimat baru yang mencontohkan tadi ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali janganlah kalian seperti itu. Seandainya kalian tahu dengan keyakinan kalian bahwa kalian akan dibangkitkan kelak setelah kematian, tentu kalian tidak mungkin berlomba-lomba untuk mengejar dunia akhirnya meninggalkan akhirat. Nah, gitu takdirnya. Ya. Berarti titik jumlahnya sampai di sini. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan contoh tentang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. La tarawunal jahim. Summa la tarawunaha ainal yakin. Di sini la tarawunal jahim adalah ilmu yakin. Kenapa? Karena tentang adanya neraka itu disebutkan dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW juga suka menggambarkan bagaimana kengerian neraka itu. Dan bagi kita orang yang beriman harus yakin apapun yang dihabarkan Quran sebuah kebenaran, apapun yang diucapkan Rasul sebuah kebenaran. Karena Al-Quran yang mengatakan al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu ada pada Rabbmu, jangan ragu-ragu. Dan Rasul mengatakan uktub ma wa ma kharaja minni ilal haq. Catat saja karena semua yang keluar dari lisanku semua kebenaran. Artinya ketika Quran ngomong tentang neraka, Rasul bersabda tentang neraka, kita harus ada keyakinan. Itulah kalimat la tarawunal jahim. Kemudian dari ilmu yakin Allah contohkan berpindah menjadi ainul yakin. Apa? Summa la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian kalian kelak akan melihat neraka itu dengan kedua mata kalian. Karena begini ikhwan, saya akan cerita sedikit tentang akhirat. Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar itu, maka manusia akan dipermisalkan dengan dua binatang. Pertama laron, yang kedua belalang. Quran menyebutkan seperti itu. Adapun laron disebutkan dalam surah Al-Qariyah. Al-Qariyatu mal qariyah wa ma adraka mal qariyah yauma yakunun nas kal farash.
kal farashil mabsus. Farash itu artinya belalang. Apa namanya? Laron. Itu tahu laron kan? Laron itu kalau yang hidup di sawah-sawah, kalau nengok lampu, pasti dia akan ngejar lampu tuh. Lihat cara terbang laron. Enggak beraturan. Enggak ada ceritanya laron itu tertib ketika terbang, enggak ada. Yang ada nabrak kawannya kan. Tahu-tahu sayapnya sudah berserak saja di bawah tuh. Tahu-tahu sudah jatuh satu. Ya. Beda dengan belalang, keunggulan belalang itu kalau dia sedang terbang dengan kawanannya, maka dia akan tertib mengarah ke satu arah. Lah Allah sebutkan dua binatang, pertama kal farashil mabsus, yang kedua kal jaradil muntashir. Seperti jarad, belalang yang berterbangan, yang berhamburan. Apa bedanya? Kenapa Allah permisalkan orang itu ketika bangkit seperti laron dan orang itu seperti belalang begini? Ketika Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dengan laron, itu awal kebangkitan. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Dan kami keluarkan beban-beban berat, maksudnya manusia yang mati sejak zaman Adam sampai yang terakhir dibangkitkan itu, maka mereka dibangkitkan seperti laron. Dan ingat, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, sudah tidak ada kaitan kita dengan dunia. Kalau kita masih hidup di dunia ini, ada kaitan kita dengan dunia, ada gravitasi. Berarti kita ada hubung kait dengan dunia kan? Karena kita masih berpijak di dunia, ada gravitasi, kita nggak mungkin terbang karena kesedot bumi. Tapi nanti di padang mahsyar nggak ada kaitan, tidak ada alaqah bainal ardi wan nas, bainal ardi wal jin. Tidak ada alaqah lagi, tidak ada hubungan antara bumi dengan manusia. Karena buminya juga sudah berbeda. Yauma tubaddalul ard ghairal ard. Di mana bumi yang kita pijak sudah Allah ganti dengan bumi yang baru. Bukan bumi dilenyapkan kemudian Allah ciptakan bumi yang baru, tidak, tetap bumi ini yang kita pijak, cuman dirubah bentuknya. Jadi padang mahsyar, di mana padang mahsyar itu rata, tidak ada bukit, tidak ada gunung, dan tidak ada lembah, rata semua. Kalau di sekarang kan ada bukitnya, ada gunungnya, ada lembahnya. Kalau padang mahsyar itu rata, tidak ada ma'lam, tidak ada alamat, semua berwarna putih. Disitulah manusia dibangkitkan. Dan manusia itu terbang ke sana kemari nggak jelas. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni, kan itu ya. Ketika manusia lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari anak-anaknya, karena ketika itu la ansaba bainakum, kata Allah. Di akhirat tidak ada hubungan nasab lagi. Orang sudah nggak kenal anaknya, nggak kenal ibunya, nggak kenal bapaknya. Kenapa? Karena pada hari itu orang sibuk sendiri. Bagaimana cara menyelamatkan diri sendiri? Kecuali orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum." Dan orang-orang yang beriman, kemudian dia tularkan keimanannya kepada keluarganya, maka saat hari berbangkit mereka akan dikumpulkan. Ketika mereka dibangkitkan, di sampingnya ada istrinya, ada suaminya, ada orang tuanya, ada anaknya. Mereka akan dikumpulkan, minimalnya mengurangi rasa takut ketika mereka dikumpulkan. Tapi orang yang tidak seperti itu, maka mereka akan lari ke sana kemari. Sudah tidak tahu juga arahnya kemana ini. Lah, ketika mereka sudah berhamburan ke sana kemari, tidak tahu apa yang dituju, barulah Allah permisalkan kal jaradil muntashir, seperti belalang, karena di situ ada panggilan untuk berkumpul di sebuah titik, maka semua manusia mengarah ke titik itu. Barulah Allah permisalkan seperti jaradil muntashir, seperti belalang yang berhamburan, karena belalang kalau terbang teratur dia, lain dengan laron. Ya. Lah ketika manusia itu sudah dikumpulkan di padang mahsyar, ikhwan, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan wa ji'a bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani yaqulul insan ya laitani qaddamtu li hayati fa yauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yusik wasaqahu ahad. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mendatangi manusia. Walaupun ada khilaf di antara ulama akidah, apakah orang kafir melihat? Apakah tidak? Kalau orang mukmin pasti sudah melihat, karena itu bentuk ziyadah nikmat. Lah ketika Allah datang, semua malaikat berbaris bersaf-saf. Ya.
Ketika itu Allah Subhanahu wa taala panggil Jahannam. Yu'ta bi Jahannam, maka datangkan Jahannam, di mana Jahannam itu memiliki 70.000 tali kekang. Satu tali kekang, kata Rasul, digeret oleh 70.000 malaikat. Betapa besarnya Jahannam. Makanya ketika orang dimasukkan ke dalam Jahannam itu, padahal orang neraka itu berbeda dengan orang ahli sorga. Kalau ahli sorga itu postur tubuhnya sama dengan Adam, 30 meter atau 60 hasta. Tapi orang yang masuk ke Jahannam ini, ke neraka ini, dibesarkan badannya. Giginya saja seperti gunung Uhud. Gimana badannya? Tetapi Jahannam tidak pernah penuh dan mengatakan hal mim mazid. Ada tambahan, masukkan saja. Ya. Enggak penuh-penuh itu neraka itu. Lah ketika kemudian betul-betul Jahannam itu dihadirkan, itulah kalimat summa la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian Allah contohkan setelahnya la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha. Kemudian engkau betul-betul akan melihat neraka itu. Waji'a bi Jahannam, Allah datangkan neraka Jahannam, semua orang menyaksikan. Ketika itulah manusia terbagi menjadi 3. Quran menyebutnya pertama as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang-orang muqarrab, orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan diangkat sehingga Jahannam di bawahnya sampai di bawah arsy. Kemudian yang kelompok yang kedua disebut ashabul yamin. Wa ashabul yamin. Siapa ashabul yamin? Mereka orang-orang yang kebaikannya lebih banyak dibandingkan keburukannya. Allah angkat juga Jahannam ada di bawahnya. Maka yang tersisa adalah orang-orang yang zalimu li nafsi. Mereka tetap di bawah, dikelilingi oleh Jahannam. Lah mereka inilah yang menunggu syafaat dari Nabi SAW, syafaat dari amal salehnya. Karena mereka dikelilingi dengan Jahannam. Ya. Dan mereka menyaksikan Jahannam itu sehingga Allah mengatakan la tarawunal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Betul-betul kau akan melihat neraka itu. Makanya sahabat Nabi SAW Handalah Ghasilul Malaikah pernah mengatakan di hadapan Abu Bakar, ya Abu Bakrin, kalau saya duduk bersama Nabi, Rasul cerita tentang neraka itu seolah-olah neraka berada di pelupuk mataku, seolah-olah nampak. Makanya seorang yang beriman, kata para ulama, ketika dia yakin berdasarkan Quran dan Sunnah bahwa Jahannam itu atau neraka-neraka yang lain itu memang hak adanya, maka seolah-olah dia bisa melihatnya. Nanti saya akan contohkan dari asbab nuzul yang terakhir. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat. Kalimat summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ada seorang penyair mengatakan, walau ana idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kull hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'da dza'an kulli syai'in. Kata penyair mengatakan, ada yang mengatakan ini perkataan Ali bin Thalib, kalaulah kita dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, habis itu Allah tinggalkan, enggak dihisab, enggak diazab, tentu kematian sebuah istirahat bagi setiap orang yang hidup. Kalau seandainya orang habis mati selesai gitu ya, enggak diapa-apain, tentu kematian sebuah istirahat. Pantaslah orang itu untuk bunuh diri, menyelesaikan keperitan hidup dunia, bunuh diri sajalah. Tetapi walakinna idza mitna bu'isna, masalahnya apabila kita mati kemudian kita dibangkitkan, wa nus'alu ba'da dza'an kulli syai'in, kemudian ditanya segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, masalah ya. Semua akan ditanya masalahnya. Summa latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kisah ini ada asbab nuzulnya. Kalau asbab nuzul al-hakumut takatsur, ini cerita orang Mekah. Berarti dari segi ini disebut Makkiyah. Tapi kalau dari segi summa latus'aluna yauma idzin 'anin na'im, ini asbab nuzulnya Madani. Jadi ada sebuah riwayat yang sahih. Ketika Madinah suatu ketika dilanda musim pacaklik hebat. Sampai orang sudah kelaparan. Makanan tinggal sedikit.
Maka tiba-tiba Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma keluar fi waqti dhahir, di waktu ketika panas terik. Orang Arab itu jarang keluar di waktu itu karena panas ekstrim di sana itu. Ketika mereka keluar, tiba-tiba berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul heran sehingga Rasul bertanya, "Wa ma akhrajakuma?" Apa yang menyebabkan kalian keluar berdua? Maka keduanya mengatakan, "Ju' ya Rasul," lapar wahai Rasul. Kemudian keduanya bertanya, "Wa ma akhrajaka ya Rasul?" Lalu apa yang mengeluarkan kau dari rumah wahai Rasul? Rasul pun mengatakan, "Ju' ya Abu Bakrin." Aku juga lapar. Subhanallah. Orang terbaik semua ini. Dan ini menunjukkan apa? Keutamaan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu selalu bersama Nabi SAW, tidak terpisahkan. Makanya keduanya adalah dua menteri Nabi SAW, wazira Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW kemudian mengajak keduanya untuk pergi ke perbatasan Madinah. Di sana ada seorang sahabat Ansar yang dermawan namanya Malik ibn Tihama al-Ansari, atau dikenal dengan Abu Khaisam kunyahnya. Ketika Nabi SAW sampai di rumah Abu Khaisam ini, ketika itu Abu Khaisam sedang pergi, tapi ada isi di rumahnya, istrinya. Kemudian Nabi mengetuk pintu, "Assalamualaikum." Tidak dijawab. Kemudian Rasul mengucapkan lagi, "Assalamualaikum." Tidak dijawab. Kemudian yang ketiga, "Assalamualaikum." Tidak dijawab. Ingat bahwa Rasul mengajarkan kalau antum bertamu, mengucapkan salam 3 kali, langsung pulang. Jangan ngintip. Ini "Assalamualaikum" 3 kali, enggak dijawab, ke belakang. Enggak digedor di depan, digedor belakang. Nanti belakang ini enggak dijawab lagi, tengok di gorden. Enggak boleh. Itu kalau seandainya antum ditusuk matanya, enggak ada kafarah tuh. Enggak ada kisah. Ya. Jadi kalau tuan rumah marah gitu ya, karena antum sudah salam 3 kali dijawab, masih ngintip-ngintip, kemudian dia bawa pisau pas antum di jendela ditusuk matanya gitu ya, kenalah mata antum, enggak ada kisos. Ya. Karena Nabi SAW menyuruh kalau sudah salam 3 kali enggak dijawab, pulang. Enggak boleh dipaksa. Ya. Maka Nabi ketika tidak dijawab pulang, dia pulang. Ketika pulang rupanya istri Abu Khaisam memanggil-manggil. Kemudian ditanya oleh Rasul, "Kenapa engkau tidak menjawab salam?" Kata istrinya Abu Khaisam ini, "Sengaja Rasul, aku tidak menjawab salam karena saya ingin lebih diperbanyak doa bagiku. Apalagi engkau yang berdoa, karena salam itu kan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa selamat, doa rahmat, doa berkah. Makanya saya sengaja enggak jawab. Kalau kamu 3 kali salam berarti 3 kali doa." Sahabat dulu ingat. Biarkan kamu terus. 3 kali doa, saya cuma menjawab Waalaikumsalam sekali saja. Ya. Kemudian Rasul bertanya, "Mana suamimu?" Maka dia mengatakan, "Suamiku lagi mengambil air tawar." Karena air tawar itu susah di zaman itu. Maka Rasul kemudian menunggu sampai datang Abu Khaisam. Ketika Abu Khaisam Malik ibn Tiham al-Ansari ini melihat Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, tentu tidak ada tamu yang lebih istimewa dibandingkan tiga-tiganya. Senang dia. Langsung kemudian dia pun memanjat pohon kurma, mengambil rutab, kurma yang basah itu, ya kan? Dan menyuguhkan Nabi SAW rutab dan air putih. Maksudnya langsung dijamu dulu sambil mengambil pisau untuk menyembelih kambing. Ketika dia hendak menyembelih kambing, yang ketika itu kambing ini mengeluarkan susu, punya anak yang paling besar, dia kan lagi punya anak, lagi nyusui, otomatis disitulah orang itu bisa minum susu. Ketika mau disembelih yang itu, kata Rasul, "Iya kawal halib." Jangan kau sembelih yang itu, katanya. Kemudian Rasul mengisyaratkan yang ini saja, maksudnya jada. Jada itu kambing kacang yang umur usianya setahun, itu yang kecil gitu ya. Kasus yang ini saja. Kenapa? Karena memang waktu kelaparan, janganlah kasihan. Susunya kan bisa diminum. Orang lagi musim lapar. Yang ini, maksud Abu Khaisam itu Malik ibn Tiham kan ingin memuliakan Nabi. Pasti dia akan memberikan terbaik untuk tamu, kan begitu. Tapi Nabi SAW mengajarkan bagaimana ada bertamu. Ya, ada bertamu, Rasul jangan tidak mau menyusahkan tuan rumah, maksudnya. Jangan yang ini saja. Beda dengan antum. Ya. Keluarkanlah semuanya. Gitu ya. Enggak bersyukur. Dikasih kopi minta teh susu. Jadi Nabi ingin meringankan, makanya kemudian Nabi menyuruh yang ini, akhirnya disembelih jadah itu.
kemudian dikuliti dan direbus. Kemudian dihidangkan. Rasul sudah minum, sudah makan tamar, dihidangkanlah itu daging rebusan itu. Ketika kemudian sedang makan, posisi makan, namanya daging rebus itu kan keluar asap tuh. Tiba-tiba Nabi SAW menangis. Menangis. Ya. Sehingga kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu yang lagi makan nih, berhenti dia. Ikut menangis. Tanpa bertanya, kenapa Anda menangis Rasulullah? Itulah ciri khas Abu Bakar. Apapun yang dilakukan Nabi, langsung dilakukan dia. Tanpa bertanya apa alasannya. Beda pula dengan Umar. Umar mengatakan lagi makan nih, melihat keduanya menangis kan hilang seleranya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, harusnya lagi seperti ini senanglah. Di depan kita nikmat Allah. Ini nikmat semuanya, ada daging, ada tamar, ada minum. Harusnya senyum, bukan menangis kan gitu kan. Maka kemudian Umar bertanya, apa sebab menangisnya Rasul? Kata Nabi SAW, ya Umar, sesungguhnya ini yang kita makan ini, daging, tamar, air, la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Akan ditanya. Turunlah surah Takatsur. Dari segi ini berarti Madani. Ya, karena kejadian kan di Madinah. Ya. Coba bayangkan kalau seandainya hanya daging kambing, kemudian juga tamar, kemudian air putih akan ditanya di hadapan Allah. Anda bisa bayangkan orang yang emasnya gram-graman itu. Ya kan? Orang yang uangnya miliar-miliar itu. Orang yang asetnya di mana-mana itu, yang tanahnya hektar-hektar di mana-mana itu. Cemana itu pertanyaannya? Daging saja ditanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insan ila ta'ami." Hendaklah manusia itu melihat makanan yang dimakannya. Kenapa kita disuruh melihat makanan yang dimakannya? Karena ada dua faedah. Pertama, kalau kita melihat makanan yang kita akan makan akan menimbulkan rasa takut. Kenapa? Ini akan ditanya ini. Halal atau haram? Ya. Ini dari hasil halal atau haram, zatnya halal atau haram. Timbul rasa takut kan gitu. Sehingga dia tidak akan memakan kecuali yang halal. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika diberikan hadiah oleh mantan budak ini, mereka kan rupanya dia dapat dari hasil perdukunan. Dia pura-pura jadi dukun, bukan dukun beneran. Rupanya ramalannya benar. Akhirnya dikasih hadiah tamar, dihadiahkan kepada Abu Bakar. Sama Abu Bakar langsung makan. Pas habis dimakan tanya, kau dapat dari mana? Dia mengatakan, inni takahantu ya Abu Bakrin. Aku pura-pura jadi dukun, tapi kok benar pula ramalanku. Dapatlah hadiah ini. Ya. Abu Bakar langsung dimasukkan nih telunjuknya ke dalam mulutnya sampai dimuntahkan. Orang-orang mengatakan, ya Abu Bakrin, kau akan mati. Kata Abu Bakar, demi Allah, kalau bukan hanya sekedar makanan yang kumuntahkan sampai nyawaku ikut muntah sekalian, itu lebih baik dibandingkan Abu Bakar masukkan makan yang haram ke perutku gitu. Luar biasa Abu Bakar. Jadi, masyarul muslimin yang dimuliakan. Jadi kalau kita melihat makanan timbul rasa takut. Bukan antum lihat makan lauknya apa. Bukan begitu. Jadi pelajarannya hendaklah melihat makanan yang kita makan itu maksudnya di sini timbul rasa takut bahwa ini semua akan ditanya. Kemudian yang kedua, timbul roja, harapan. Kalau kita mensyukuri nikmat yang kita makan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, Allah tambah nanti makanannya. Ya. Jadi ada dua di situ, ada khauf war roja di situ. Nah, itu yang harus ditanamkan ketika orang lihat makanan. Lah ketika Nabi SAW nangis, kenapa Rasul nangis? Apa alasan Nabi nangis coba di situ? Pertama, boleh jadi karena Nabi SAW ingat bahwa semua nikmat akan ditanya. Maka Nabi SAW menangis. Nabi loh ya, takut kepada Allah Azza wa Jal bahwa makanan yang dimakan akan ditanya, summa la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Itu Nabi yang dijamin masuk surga. Yang kedua, ketika melihat asap mengepul dari daging yang rebusan itu, boleh jadi Nabi SAW teringat dengan neraka. Afara'aitumun naral lati turun, a'antum ansya'tum syajarataha am nahnu munsyi'un, nahnu ja'alnaha tadhkiratan, kata Allah. Apa kata Allah? Afara'aitumun naral lati turun. Tidakkah kau lihat api yang kau nyalakan itu? Kita sering melihat ada kebakaran rumah, kebakaran hutan. Apalagi dengan ada medsos ini setiap hari kita lihat kebakaran. Tidakkah kau lihat api yang kau lihat itu?
Pertanyaannya, siapa yang menyalakan api itu? Aku atau kalian? Sesungguhnya aku jadikan api itu tadhkirah. Ketika kita melihat api di dunia, seolah-olah kita diingatkan api di akhirat, itu maksudnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Nabi SAW mengajarkan hal yang luar biasa, bahwa kita harus takut bahwa nikmat akan ditanya. Yang kedua, kita diingatkan dengan akhirat. Maka surah At-Takatsur ini, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, adalah peringatan besar bagi kita. Kemudian para ulama berselisih pendapat, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat. Nikmat apa yang akan ditanya? Pendapat yang pertama, dan itu pendapat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, mengatakan ketika mentafsirkan tsumma latus'alunna 'anin na'im, ay al-amnu was-sihhatu. Rasa aman dan juga kesehatan ini akan ditanya. Karena kalau orang itu aman, negara ini aman, pasti orang-orangnya akan sehat kan. Coba lihat negara yang tidak aman itu di Yaman tuh, atau di Suriah, akhirnya mengungsi, kesehatannya masalah kan. Karena untuk cari uang aja susah, apalagi beli makan. Tapi kita hidup di negeri aman nih. Kita bisa, mau antum mau jadi apa saja bisa. Dan badan antum sehat, ada yang dimakan sakit sedikit ke apotek beli obat. Ya kan? Maka dua nikmat ini syukuri. Jangan membuat gaduh negara. Seperti orang-orang yang suka melakukan aksi-aksi teroris. Mereka tidak pernah mensyukuri nikmat aman. Karena mereka tidak pernah hidup di negeri konflik masalahnya. Coba orang-orang yang suka ngebom itu, hidup di negeri konflik sana. Lihat bagaimana pengungsian itu yang mereka kelaparan, yang harus dapat bantuan dari mana-mana negeri. Baru paham nikmat aman itu sebuah nikmat yang sangat besar. Wa amanakum min khauf. Kemudian nikmat sehat. Makanya Rasul mengatakan ada dua nikmat yang dilupakan manusia, as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan luang waktu. Ada orang sehat tapi waktu tak ada. Tidak bisa dia datang ke pengajian. Ada waktu tapi orangnya stroke, tidak mungkin juga diangkat ke pengajian. Tetapi ada dua-duanya tuh, sehat ada, luang waktu ada, tidak mau juga datang ke pengajian. Oke lah, jangan pengajian nih karena sunnah saja. Datanglah sholat wajib, tidak juga. Ya. Maka ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dua nikmat ini, al-amnu was-sihah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, artinya as-sihhatul abdani wal asma'i wal absari. Pertama, kesehatan badan. Yang kedua, pendengaran. Yang ketiga, penglihatan. Semua akan ditanya. Jadi sehatnya badan kita ini akan ditanya. Antum gunakan untuk apa ketika sehat ini? Disibukkan dengan urusan apa? Dunia kah atau ngejar akhirat kah atau 50-50 kah, kan begitu? Kan ditanya. Termasuk pendengaran ini nikmat Allah. Antum mendengarkan apa setiap hari? Karena ada orang setiap hari itu musik aja, mulai dari muda sampai tua, karena dia musisi masalahnya. Ya kan? Musisi amatir. Suaranya nggak jelas tapi terus saja dia dengar musik kan itu. Nah, itu kan ditanya tuh. Kemudian penglihatan. Makanya dahulu Nabi SAW menceritakan tentang kisah seorang Bani Israel yang tidak pernah maksiat, satu maksiat pun seumur hidupnya. Masya Allah, ada ya orang kayak gitu di zaman Bani Israel tapi ya. Kemudian Allah wafatkan. Kemudian Allah berdirikan di pintu sorga. Kemudian Allah katakan, udkhulil jannah bi rahmati. Masuklah kau ke dalam sorga karena rahmatku. Tidak mau dia. Dia mengatakan, ya Rabb, orang masuk sorga karena rahmatku kalau sebelumnya berbuat dosa. Kemudian kau kasihi dia, kau rahmati dia. Wajar dia masuk surga karena rahmatmu. Karena dia pernah melakukan dosa. Lah aku tidak pernah melakukan dosa. Aku tidak mau masuk surga karena rahmatmu. Masukkan aku karena amalanku. Kata Allah, baik. Kalau gitu hitung pahala. Nah, hitung pahalamu berapa? Dihitung pahalanya. Rupanya sekian banyak pahala tidak bisa menandingi nikmat penglihatan. Karena dia takut tidak masuk surga. Akhirnya mengatakan, ya sudah ya Rabb, masukkan aja aku dengan rahmatmu. Ya, karena orang masuk surga karena rahmat Allah, orang masuk neraka karena keadilan Allah. Sebab kalau orang masuk surga karena keadilan Allah, tidak ada orang masuk surga satu orang pun. Karena adil itu kalau antum beramal soleh satu, diganjar satu. Sementara antum usia berapa? Paling tinggi 70 tahun meninggal.
Sementara kekalnya di sorga dengan berbagai macam kenikmatan tidak imbang dengan kehidupan kita di dunia. Kalau orang masuk surga karena keadilan, nggak ada satupun orang masuk surga. Makanya orang masuk surga itu karena rahmat kasih sayang Allah. Karena Allah itu lebih penyayang dibandingkan makhluknya. Makanya Hasan Al-Basri kalau tidak salah, ketika ditanya, ya Hasan, kalau seandainya di akhirat kau dihisab, satu Allah yang menghisab kamu, dua ibumu yang menghisab kamu, kau pilih yang mana? Hasan Al-Basri mengatakan, tentu aku lebih dipilih dihisab Allah dibandingkan ibuku. Kenapa? Karena kasih sayang Allah jauh berlipat-lipat dibandingkan kasih sayang ibuku kepada. Padahal tidak mungkin seorang ibu tega sama anaknya kan? Tapi kasih sayang Allah jauh dibandingkan kasih sayang siapapun dari makhluknya. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari Sabit Al-Bunani dari Nabi SAW, bahwa di antara yang al-mas'ulu anhu yaumal qiyamah, yang akan ditanya pada hari kiamat adalah kekuatan badan. Ya, balik kesehatan lah tadi. Kemudian juga air yang antum minum tuh, sehingga antum ketika haus minum merasa hilang dahaga. Ataupun pakaian yang antum menutupi aurat, itu semua akan ditanya. Ya, pakaian akan ditanya, minuman akan ditanya, kesehatan badan akan ditanya. Ini juga termasuk tafsir daripada summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa yang akan ditanya juga, tadi saya sudah sebutkan as-sihhatu wal faragh berdasarkan hadis Imam Bukhari. Dan ingat ada satu hadis Nabi SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Apa kata Rasul? Kalau antum di pagi hari, antum aman, tidak ada yang meneror antum, nggak ada debt collector masuk ke rumah, nggak ada orang pinjam online nelpon karena antum tidak pernah pinjam. Aman pokoknya, senang, nggak ada beban. Walaupun hidup di rumah kontrakan, apalagi rumah sendiri. Kemudian mu'afan fi jasadihi, dan Allah berikan kesehatan. Antum tidak ada kolesterol, nggak ada asam urat, nggak ada stroke, nggak ada apa, sehat. Ya, antum bisa kesana kemari. Ya. Indahu qutu yaumihi, dan antum ada yang dimakan hari itu. Walaupun hanya 2 kali makan atau 3 kali makan, apa kata Rasul? Faka'annama hizat lahud dunya. Itu seolah-olah dunia ada di genggaman antum. Karena tiga-tiganya menyulitkan orang. Kalau orang diteror dalam kehidupan, betapa banyak orang bunuh diri gara-gara diteror kan? Saya kemarin lihat YouTube itu ada gara-gara pinjaman online 10 juta lebih saja. Karena diteror bunuh diri dia. 10 juta bisa bunuh diri. Ya. Kemudian yang kedua, sakit badannya susah. Sampai stres orang sakit itu. Ada orang stres terbaring itu sampai bertahun-tahun, sampai dia kasihan dengan menjaganya, akhirnya lebih mati daripada hidup. Ya kan? Ataupun susah cari makan, terpaksa akhirnya ngais ngemis di jalan-jalan gitu, dihilangkan rasa malunya, yang penting makan, kan susah tuh. Tapi kalau 3 perkara ini Allah cukupi, itu sebenarnya antum sudah, dunia itu di genggaman kita sebenarnya. Itu yang kita cari. Apa yang antum dicari? Kan dicari itu kan keamanan, bisa makan, sehat badan. Nah, itu yang dicari dari dunia. Selebihnya nikmat ini gunakan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara tafsir surah At-Takatsur yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kita buat soal jawab saja. Silakan. Kan udah jam 9 juga.